Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita lanjutkan kajian kita ya terkait Asmaul Husna yang sebenarnya hanya ada satu maksud dari Asmaul Husna ini, adalah kita membutuhkan Allah agar kita seperti surat yang dibaca oleh Imam tadi dalam surat Witir, Allah bersama, Allah tempat bergantung. Nah, lanjutan kajian kita ini sekarang kita membahas tentang Allah Salam. Nama Allah yang berarti salam. Kalau diartikan salam itu artinya kedamaian. Ada juga artinya selamat. Berarti dengan demikian Allah adalah sumber kedamaian. Allah adalah sumber keselamatan. Sedangkan hati kita rasakan saat berdoa atau saat melihat alam yang tenang adalah percikan dari sifat asal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Allah mengatakan daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan. Allah buat sebuah perumahan, suatu negeri yang aman, tenang, yang kalau kita melihat sejuk, enak, indah. Dan itu ternyata geografis yang terkenal dengan keindahan alamnya dan membuat tenang itulah Indonesia. Padahal di tengah ketenangan dan kesejukan itu Indonesia potensi bencananya juga dahsyat. Berkumpulnya semua lapisan bumi, berkumpulnya gempa vulkanik atau gunung berapi. Makanya hampir sepanjang semua pulau Indonesia punya gunung berapi, kecuali Kalimantan. Itu luar biasa. Tetapi di situ alamnya luar biasa, mendapatkan ketenangan dan rahmat. Ya. Maka dengan demikian, ya, sama seperti sifat Al-Qudus tadi yang akan kita bahas, bahwa Allah itu terbebas dari sifat-sifat negatif, Allah terbebas dari hal-hal yang sifatnya cacat. Ya. Allah selamat ya, dari kematian. Makanya Allah ada nama lainnya Al-Hayy. Allah adalah Maha Hidup. Selamat ya. Juga Allah selamat dari sifat lelah atau ngantuk. Suratnya juga kita hafal. Surat ayat Kursi Al-Baqarah. Ya kan? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur. Dia selamat dari ketidakadilan. Karena nama lain Allah adalah Al-Adl. Ada lagi namanya. Jadi As-Salam ini adalah bahwa Allah memiliki kesempurnaan. Dan ketika kita memahami tentang asma Allah adalah As-Salam, harusnya kita nggak mencari yang lain gitu. Yang menyelamatkan hidup kita adalah Allah. Tapi kan banyak manusia di sini masalahnya. Banyak manusia yang nggak yakin dengan asma Allah, sehingga akhirnya dia lebih percaya kepada apa yang nampak, lebih percaya kepada apa yang terlihat. Karena Allah adalah ghaib, ya kan? Wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita beriman kepada yang ghaib. Al-ghaib di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan. Makanya susah manusia untuk meningkatkan keyakinan yang sempurna. Makanya Allah kenalkan dengan nama-nama Allah. Allah perkenalkan dirinya, fa'lam innani anallah. Ketahuilah sungguhnya aku ini Allah Subhanahu wa taala. Ini as-salam. Maka makna salam lain dari nama Allah yang as-salam ini artinya dia menyelamatkan kita ya dari bahaya fisik. Segala sumber keselamatan itu adalah sebenarnya harusnya kita berpikirnya jamaah,
kita terbebas dari murka Allah. Itu keselamatan sejati. Kalau kecelakaan di dunia, musibah yang sifatnya kecelakaan, itu bukan hakikat keselamatan. Kita terhindar dari tabrakan, pada dasarnya selamat, tapi bukan itu selamat sejati. Selamat sejati itu kita tidak mendapat murka dari Allah SWT. Karena dunia ini sifatnya ujian, dan Allah akan bergilirkan antara suka dan duka. Ya. Kemudian yang Allah janjikan lagi dengan makna selamat ini adalah keselamatan, ini dia yang disebut tadi, akhirat. Makanya kalau kita perhatikan seringkali kita ini harus kita perbaiki lah pemahaman kita jamaah terhadap dunia akhirat. Kita terlalu termakan dengan istilah seimbang dunia akhirat. Padahal betapa banyak ayat-ayat Allah tidak begitu. Tidak ada satu firman Allah yang mengatakan seimbanglah dunia akhirat kamu, tidak ada. Saya bacakan ayatnya dalam surat Al-Qasas ayat 77. Surat 28 ayat 77. Perhatikan ayatnya. Wabtaghi fima atakumullah ad-darul akhirah. Perhatikan. Wabtaghi fima atakumullah ad-darul akhirah. Carilah oleh kamu negeri akhirat. Fokuslah ke negeri akhirat dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu di dunia. Perhatikan ayatnya. Wabtaghi fima atakumullah. Fima atakumullah itu artinya apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, dan itu semuanya di dunia. Dan bahasa karunia Allah bagi manusia adalah rezeki. Rezeki. Jadi kita dengan rezeki yang Allah berikan, cari kehidupan akhirat kita, pastikan akhirat kita. Iya kan? Banyak pikiran-pikiran, pemikiran-pemikiran yang harus kita perbaiki sebenarnya di masyarakat kita tentang seimbang dunia akhirat. Baru Allah lanjutkan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau abaikan nasibmu di dunia. Bukan seimbang. Cuman banyak orang memahami ayat ini sebagai seimbang dunia akhirat. Yang ternyata kenyataannya nggak begitu. Yang ada adalah tetap saja lebih berat ke dunia daripada ke akhirat, apalagi seimbang. Ya, kalau kita mau lihat rujukan hadis-hadisnya, misalnya dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan Abu Dawud tentang asalnya pasal Quran. Dalam pasal Quran disebutkan seorang sahabat bertanya, ya, berapa banyak para baca Quran? Kata Rasulullah, Fisyahr. Fisyahr itu satu bulan. Menamatkan Al-Quran itu 1 bulan. Sahabat berkata lagi, an aqwa min zalika ya Rasulullah. Saya bisa lebih cepat dari itu, dari 1 bulan. Berarti kalau lebih cepat itu lebih sebulan atau kurang dari sebulan? Kurang. Sahabat mengatakan, saya bisa lebih cepat dari sebulan. Kata Rasul, isun 20 hari. Sahabat masih berkata lagi, ana aqwa min zalika ya Rasulullah. Masih bisa lebih cepat. Asal 10 hari. Makin berkurang. Anakku min zalika ya Rasulullah. Saya bisa lebih cepat dari itu. Sabab seminggu. Masih lagi berkata, saya bisa lebih cepat dari itu. Riwayat Abu Dawud 5 hari.
Riwayat Bukhari, riwayat Muslim nambah lagi, anak aku min zalik ya Rasul, bisa lebih cepat dari 5 hari. Maka Rasul mengatakan salah 3 hari. Ternyata sahabat masih berkata lagi, ana aqwa min zalika ya Rasulullah. Kata Rasul, la. Makanya asbabul wurudnya diceritakan penjelasan syarah hadis ini adalah kita tidak boleh menamatkan Al-Quran kurang dari 3 hari atau lebih dari sebulan. Minimal sekali sebulan tamat. Tapi kenyataan bertahun-tahun ketamat-tamat kita teh. Wah, kenapa? Cuma satu agar kita bisa selamat dalam hisab ini adalah bersandarlah kepada Allah. Maka Allah menamakan dirinya As-Salam, yang menyelamatkan. Maka risalahnya, ajarannya, agamanya, ya ad-dinnya itu bernama Islam. Artinya apa Islam? Selamat. Nah ini banyak orang yang nggak, sehingga akhirnya gak yakin dengan apa yang Allah janjikan tentang akhiratnya. Makanya Allah menjamin keselamatan akhirat kita. Iya. Dalam surat An-Nisa atau surat Ali Imran kalau tidak salah, tadi saya baru baca sebelum buka puasa, saya tilawati Quran 2 surat saya baca, Ali Imran sama An-Nisa. Cuma saya lupa apakah An-Nisa atau Ali Imran. Ayatnya masih ingat, yaitu katanya man amila sholihah, siapa yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka dia akan masuk surga dan kekal dalamnya. Dijamin oleh Allah. Itu janji Allah. Sampai Allah mengatakan di awalnya, wa'dallahu haq, janji Allah itu benar. Sampai Allah mengatakan, man amila shalihan min zakarin aw unsa, siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, bahwa mukmin dan dia beriman, maka dia dipastikan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun dan tidak dirugikan sekalipun. Kata Allah, Allah salam, Allah menyelamatkan. Nah, tinggal kita bagaimana sikap kita dengan asma Allah ini, As-Salam ini. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kita mempraktikkan dari kata salam ini adalah, ya, bagaimana kita melalui as-salam ini adalah menjadikan pembawa damai. Dengan kita berzikir pada Allah, harus hati kita damai. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kenapa? Allah as-salam. Maka perbanyaklah kita menyebut asma Allah. Lidah kita, lisan kita basahi dengan asma Allah. Saya dulu ingat waktu saya kuliah di Unpad, dosen saya tuh suka marah-marah pakai asma husna. Jadi kalau ada orang yang ngantuk, dia teriak, ya salam, anta naim, anta kaslan, begitu bahasa Arabnya. Makanya kalau pas pelajaran dia, saya duduknya di belakang, kamu di depan. Kenapa? Pasti jadi maki. Pakai asal husna tapi zikir ya. Marahnya zikir gitu. Ya salam, tapi ujungnya anta naim, anta kaslan, anta jahil. Udah tuh jelek gitu tuh. Ente bodoh, ente tukang tidur, ente pemalas begitu lah. Awalnya sudah bagus, ya salam, ya muhaimin, ya mu'min. Hari ini kita bahas. Dosen itu terkenal banget. Dan ternyata dosen itu masih bujangan. Udah usia menjelang 40 masih bujangan. Dan ternyata dia nggak masuk minggu depannya, nikah ternyata. Saya nggak tahu. Saya tahunya dia nikah. Udah begitu ketemu pas kuliah, saya langsung datang ke dia. Pak, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Langsung tangan saya dipegang kencang dan dia menangis. Oh, saya kaget. Kenapa, Pak? Baru kamu lah mahasiswa yang mencapai bersama saya nikah. Tahu gitu mah moal saya.
Ternyata mahasiswa yang lain nggak ngucapin, kenapa? Small. Sampai kayak gitu. Dan efek dari ucapin selamat nikah saya ke dia, karena saya memang nggak punya pikiran apa-apa, nggak rasa sakit hati ketika dimarahin oleh dia, karena memang bahasanya untuk menegur gitu kan. Akhirnya pas ujian ulangan akhir semester susah soalnya, saya dapat A. Saya protes, datang ke dosen, Pak, kok saya A? Kenapa emang? Lah, kan dari 5 soal, saya cuma jawab 2 soal, Pak. Kalaupun dapat nilai paling-paling C, paling A, ya nggak apa-apa itu dari saya. Ya bukan begitu, teman-teman nganggap saya pinter, Pak, saya yang stres. Minta terjemahan ke saya nanti, ketawa dia. Mau diganti nih, jangan banyak sesulian suruhan itu cara. Karena kalau saya nggak dapat nilai A itu, saya DO saya. Karena saya dari SMA masuk sastra Arab, langsung pakai bahasa Arab semuanya. Saya nggak ngerti, banyak ngomong aja gitu. Awal-awal semester 1, semester 2, semester 2 dievaluasi. Kalau di bawah 2, DO. Alhamdulillah terselamatkan dengan nilai itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah salam. Kenapa? Dia selalu menggunakan kata yes salam gitu. Alhamdulillah. Allah Maha menyelamatkannya. Itu bagaimana kita berzikir pada Allah. Berzikir banyak ya. Kemudian memberikan rasa aman. Ya, memastikan orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman dekat kita, teman kerja kita merasa aman dan nyaman saat berada di dekat kita. Nah, begitu juga dengan hambanya. Ketika dia berada dekat dengan Allah, akan muncul rasa aman karena wa kana Allahu aliman. Ya, sesungguhnya Allah mengetahui raqiban dan maha dekat. Alaikum raqiban, bagimu sangat dekat. Dekat di situ arti bahasa tafsirnya adalah Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha menjaga, melindungi dan menjaga. Allah maha mengawasi. Raqiban itu maknanya dalam surat An-Nisa ayat 1 ya, seperti itu ya. Nah, ini dari kata assalam masuk kita ke asma yang kedua, apa? Al-Mu'min ya. Nah, Al-Mu'min ini makna yang sangat indah karena akar kata sama dengan kata iman. Alif mim nun. Iman, amanah. Sama. Yang artinya aman. Ya, atau percaya. Atau kalau bahasa yang sering umum ya kita sebutnya yakin lah gitu. Ya, tapi sebenarnya adalah aman. Dan iman itu ada 2, aman, iman artinya ya bebas dari rasa takut. Kalau aman, kalau yakin ya percaya. Ya, itu iman. Nah, kemudian Al-Mu'min diartikan sebagai Allah maha pemberi keamanan, atau Allah maha membenarkan. Ya, karena Allah adalah sumber keamanan dan ketenangan. Kenapa Allah melakukan diri dengan nama Mu'min? Agar kita tahu dan sadar gak ada lagi buat kita tenang, hanya Allah. Makanya gak habis pikir masih ada manusia yang merasa tenang dengan makhluk. Bagaimana dia akan bisa memberikan rasa aman? Untuk aman dirinya saja gak bisa. Makanya idola-idola kita tolong diperhatikan anak kita. Makanya idola anak kita tokoh kartun, tokoh yang gak ada, tokoh yang gak ada, tokoh bohongan. Atau idol-idol sekarang yang menjadi heboh luar biasa, ada ketentraman bertemu dengan idol, padahal dia nggak ngejamin, nggak bisa ngejamin dirinya tuh sama. Sekarang banyak kan idol-idol dari Korea yang apa, budir, tahu budir? Nah, budir, bunuh diri, karena dia merasa nggak aman, ketakutan. Sekarang di Indonesia mulai tren itu. Contoh di NTT kemarin kejadian anak SD yang kelas 6 SD kan bunuh, digantung diri.
Banyak sekarang orang tua yang kena penyakit nggak sembuh-sembuh, ambil jalan singkat. Nggak punya uang, ambil jalan singkat, bunuh diri. Apa masalahnya? Rasa nggak aman. Belum lagi bagaimana betapa kejamnya sekarang pasangan-pasangan membunuh pasangannya hanya gara-gara karena pasangannya yang judul. Mau judul teh? Judi online. Polisi dengan polisi, sedih gitu juga. Suami istri padahal. Ya. Maka kalau kita merasa terancam, maka zikir pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Mu'min, Allah Maha mengamankan, Allah Maha menyelamatkan, Allah Maha membenarkan. Makanya Allah katakan qad aflahal mu'min, beruntunglah orang yang beriman. Kenapa? Allah waliyul ladzina amanu, Allah pelindung orang-orang beriman. Dan kalau orang itu sudah mantap dengan asma Allah Al-Mu'min, maka dalam hidupnya wala takhafu wala tahzanu, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Karena dia sudah dijamin oleh Allah tempatnya, ujungnya, akhirnya kebahagiaan. Makanya kalau kita perhatikan dalam kisah-kisah para nabi dan para umat-umat yang mengikuti nabi, luar biasa. Kalau mereka orang lain berperang mencari hidup, sementara orang beriman kepada Allah berperang mencari apa? Mati syahid, syuhada. Makanya Gaza sampai hari ini nggak bisa ditaklukkan, padahal lebih kecil dari kota Bandung. Jumlah penduduknya juga lebih sedikit. Kota Bandung 2,5 juta, apalagi Kabupaten Bandung lebih banyak lagi. Bandung Barat juga lebih banyak. Kan gitu, kecil, tapi nggak bisa terang. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah yang luar biasa. Cerita almarhum teman saya dokter, dia pernah berangkat waktu under attack pertama tahun 2021. Dia berangkat ke sana sebagai seorang dokter. Ya, dari Bulan Salib Merah Indonesia dia berangkat ke sana menjadi penanganan tim medisnya. Nah, dia cerita waktu dia pas pulang dari sana, cerita selama 2 bulan di sana. Itu orang-orang Muslim di Gaza itu banyak bunker memang. Begitu ada bom, dibom oleh Israel, ya bomnya sebelah mana? Sebelah kanan, kita geser ke kiri, geser ke kiri, sebelah kanan dia ke kiri, kiri dia pindah ke kanan, begitu aja. Kenapa? Karena mereka keyakinan kalau sudah jadwalnya kematian pasti datang dimanapun kita berada. Walaupun kita bersembunyi di benteng yang hebat sekalipun, kalau sudah jadwalnya datang dia. Makanya dia mempertahankan keimanan. Jadi ada perasaan apa? Aman, tenang. Subhanallah. Nah, harusnya kita sebagai hamba yang beriman itu punya hal itu. Makanya apapun yang Allah berikan pada kita seharusnya no problem buat kita. Ini universal gitu. Ya. Kemudian Allah Maha menepati janji dari makna al-mu'min. Ya. Ya. Allah menepati janji. Makna lain dari al-mu'min adalah zat yang Maha membenarkan janji-janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. La tukhliful mi'ad. Ya. Dia membenarkan keimanan hamba-hambanya dengan memberikan balasan yang sesuai dan membuktikan kebenaran para rasulnya melalui mukjizatnya. Kan gitu. Janji Allah nggak pernah menyalahinya. Manusia saja tidak yakin dengan janji-janji Allah. Makanya diingatkan oleh Allah dengan namanya Al-Mu'min. Ya.
Nah, bagaimana kita mengenadani al-mu'min ini? Yaitu menjadi pribadi yang terpercaya. Seseorang disebut beriman atau mukmin jika orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Kan begitu sahabat bertanya Rasul, "Ya Rasul salam, mal Islam?" Apa itu Islam? Selamatnya saudaramu dari mulut dan tanganmu. Itu Islam. Assalam. Selamatnya saudara kita dari mulut dan tangan kita. Tangan ini maknanya banyak. Itu apa? Tidak hanya yang sifatnya pakai pedang atau pakai senjata. Tulisan juga tangan kan, jempol, komentar, bullying, membuli. Yang sekarang lagi tren luar biasa. Karena lagi perang kan antara Indonesia, Asia Tenggara dengan Korea. Kinet dengan sibling gitu. Itu lagi heboh di dunia maya, saling menyerang. Orang Indonesia diledekin segala macam, dia bukan cari menang, cuma cari hiburan aja orang Indonesia. Di situ musiknya orang Korea, ya kan? Disebut kamu seperti monyet gitu loh, dikabarin foto keluarga monyet, langsung orang Indonesia nanggipin, wah monyet yang lucu nih, gua ini, gua yang ini nih di imut, gua yang itu gitu. Mesti gitu. Orang Indonesia dicoba, orang udah penuh cobaan katanya. Sampai kayak begitu orang Indonesia netizennya. Gitu. Sampai orang Koreanya terus caci maki segala macam, pakai ham segala macam, dibalas dengan bahasa Sunda, badai cilor gitu. Mau cilor, dianggap cilor itu pelecehan pada wanita, padahal aci telur cilor teh, raos ya teh cenah. Luar biasa, ramai. Kalau kita lihat di YouTube ya, aduh Allahu Akbar. Akhirnya sampai mengunfollow ya, idol-idol Korea dan drakor ya, luar biasa Asia Tenggara. Ya. Nah, jadi kita merasa aman di situ ketika kita bersandar pada Allah al-mu'min gitu. Ini makna nama yang kedua. Dan nama yang terakhir yang kita bahas hari ini al-muhaimin. Ya. Al-muhaimin ini ya sebagai penyempurna dari as-salam, al-mu'min, al-muhaimin. Makanya urutan asmanya gitu kan. Ya salam, ya mu'min, ya muhaimin. Ya. Jika al-mu'min memberi keamanan, maka al-muhaimin adalah zat yang memastikan keamanan itu terjaga terus-menerus. Itu muhaimin. Ya. Secara bahasa, al-muhaimin memiliki arti yang sangat luas. Maha memelihara, maha mengawasi, dan maha melindungi. Ya. Berikut adalah narasi mendalam tentang makna al-muhaimin. Ya. 1. Pengawasan yang maha teliti. Itulah al-muhaimin. Al-muhaimin adalah dia yang mengawasi segala sesuatu tanpa pernah terlewat sedikit pun. Digambarkan dalam ayat kursi kan. Sampai diumpamakan ada semut hitam di atas batu hitam, ya kan? Di hutan yang gelap gulita di tengah malam masih terlihat. Bahkan daun yang jatuh Allah tahu. Makanya sampai dikatakan tidak ada kejadian tanpa seizin Allah. Itu muhaimin, ya. Ya. Kata Allah begitu. Ya. Makanya nanti kita akan diperlihatkan oleh Allah semuanya, berai amalan kita. Dalam surat Al-Furqan kata Allah, ya, Al-Furqan ayatnya ayat 23 disebutkan situ. Ya, kata Allah, Allah akan memperlihatkan semua, Allah akan hadapan. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Akan kami perlihatkan semua amalan-amalan manusia yang mereka kerjakan di muka bumi ketika itu di dunia. Nggak ada yang terlewatkan, diperlihatkan oleh Rasulullah. Dan yang mereka sangka telah berbuat baik, yang mereka sangka telah berbuat benar, ternyata tidak satu pun diterima oleh Allah. Allah jadikan amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Karena ada yang terlupa oleh manusia, niatnya. Dianggap niat itu nggak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Makanya baginda mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, seperti itu.
Bahkan lintasan-lintasan pikiran aja Allah tahu dalam hati manusia. Makanya sampai Allah berikan kemudahan, Allah berikan kerahiman, Allah berikan sayangnya Allah pada kita, Pak. Orang yang punya pikiran jelek nggak dikerjakan, nggak apa-apa. Orang yang punya pikiran jelek dikerjakan, cuma dibalas sesuai dengan kejelekan dikerjakan. Orang punya pikiran baik tidak jadi dikerjakan, diberi satu kebaikan. Orang yang punya pikiran baik dikerjakan, dua kebaikan. Ini apa sih? Jangan berpikir negatif, berpikirlah positif. Begitu maksudnya. Biar kita dijaga oleh Allah, aman. Makanya sampai baginda mengatakan, Allah itu ada pada prasangka hamba-hamba yang beriman. Makanya kita diminta oleh baginda prasangka yang baik, husnuzon. Ya. Makna yang kedua, dia sebagai penjaga dan pelindung dari kata muhaimin ini. Ya. Nama ini menggambarkan Allah sebagai sosok penjaga yang sangat bertanggung jawab. Al-Muhaimin memastikan bahwa alam semesta ini berjalan sesuai aturan Allah. Tanpa penjagaan Al-Muhaimin, sistem galaksi bisa hancur berantakan dalam sekejap. Harusnya kita melihat itu semua tentang alam semesta ini. Maka kata Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang memikirkan penciptaan apa yang diciptakan Allah, dia akan mengatakan semua nggak ada yang sia-sia kau ciptakan ya Allah. Ma khalaqta hadza batila. Ya. Dan dalam konteks hukum, Al-Muhaimin itu berarti saksi. Makanya Allah menjadi saksi. Makanya semua diperlihatkan amal-amal kita, semua akan dihisab. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Biarlah Allah yang akan menghakimi semuanya. Gak ada yang terlewatkan. Karena ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Gak ada yang terlewat. Apa manfaatnya buat kita dengan pemahaman asma ini? Jadi kita lebih menjaga diri. Sampai Allah mengatakan, ya alladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang beriman, jaga dirimu. Alaikum anfusakum. Coba buka suratnya. Surat Al-Maidah ayat 105. Ya. Ya, 105 kalau tidak salah. Al-Maidah itu surat 5. Surat 5 ayat 105. Ya. Coba Al-Maidah ayat 105. Enten. Nah, bunyinya nih, ya. Al-Maidah ayat 105. Lihat. Ya alladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang beriman, jagalah dirimu. La yadurrukum man dhalla, tidak akan bisa mencelakakan kamu. Orang yang disesatkan oleh Allah itu, orang tersesat itu nggak bisa mencelakakan. Kenapa? Allah pelindung. Kata Allah gitu, izah tadaitum, karena engkau mendapat petunjuk dari Allah. Yang namanya mendapat petunjuk dari Allah, pasti dia orangnya hati-hati untuk berbuat maksiat. Dia hati-hati nggak akan mau berbuat salah. Kenapa? Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha melindungi. Itulah izah tadaitum. Maka Allah katakan, ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Jami'an. Artinya Allah jadi saksi gitu. Fayunabbi'ukum, dan akan beritahukan kepada kamu semua bima kuntum ta'malun, apa yang kamu telah kerjakan. Maka dengan kita memahami Muhaimin ini, harusnya kita lebih istiqomah dengan ketaatan pada Allah, istiqomah dengan ketaatan kita pada Rasul, bukannya Nah, kalau kita sholat tarawih di belakang, ya Allah, namanya juga baru dak, pahami baru dak lah gitu, tanya.
gitu. Banyak kering, ada barang juga orang bawa aja ke masjid dalam rangka kondisi yang makanya saya minta kepada orang dewasa, bapak-bapak, anak muda yang dewasa sabar ya. Kita menghadapi generasi-generasi cilik kita kayak begitu. Ya, itulah anak-anak. Kalau nggak dibiasakan, ya nggak akan ke masjid-masjid dia. Gitu. Dulu saya ingat banget waktu saya masih SMA, jalan-jalan ke puncak nyari villa buat mengadakan acara pesantren kilat. Capean kita teh, jalan kaki dari puncak raya itu namanya Ciloto yang itu sampai ke Megamendung jalan kaki kita. Kecapean, ada musola gitu. Istirahat, ngagoler di musola, tidur-tiduran. Datang ngurus masjidnya, mangkoknya diusir. Tong tidur di dia, kayak diangkut ujin, ditakut-takutin kita gitu. Dicarikan, akhirnya jalan lagi aja kita cari tempat yang lain, nongkrong di warung akhirnya di musola diusir. Jangan tidur di sini, nggak boleh, ini tempat sholat bukan tempat tidur. Kayak diangkut kucing gerak gitu. Ini kita udah gede-gede, udah SMA, gituin, ketawa aja kita. Ente kesurupan, saya bilang kenapa? Pakai celana jin gitu. Ayah jinan, seserian. Jangan diseriusin kayak gitu, bercandain aja. Jalan sampai jalan. Sedih gitu cerita. Nah, inilah dia 3 nama asma ini. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Yang intinya kalau kita pahamkan ya satu makna. Allah mengawasi, Allah menjaga, Allah menyelamatkan kita. Maka bersandarlah pada Allah. Walau Allah bisawab, itu mungkin disampaikan. Kalau ada pertanyaan mangga silakan, kalau diskusi mangga silakan. Saya kembalikan ke panitia berikan masjid. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Mangga. Silakan ya, ada yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan atau yang ingin menambahkan? Boleh, itu ada tuh. Itu ada di situ tuh, anak laki-laki tuh. Ada? Tadi ya kan? Nggak apa-apa, ayo. Siun. Nah, generasi muda ke Mau? nyumput di balik tiang. Nanti yang besok aja ya. Tidak ada Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya kalau nggak ada ya sudah, saya terserahkan saja, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya kembalikan panitia untuk acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.